Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Rista Binur Aziz, biasa dipanggil Rista. Umur saya 22 tahun dan sekarang masih menempuh pendidikan di bangku kuliah Universitas Negeri Semarang, jurusan Seni Rupa Prodi DKV, angkatan tahun 2014. Oke teman-teman mahasiswa, khususnya teman-teman yang berada di kos, kali ini saya akan membagikan tips untuk kalian, yaitu tips menabung ala mahasiswa kos untuk menghadapi tanggal tua. Sebelumnya, apa sih masalah yang menyebabkan saya mengambil judul ini? Yaitu banyaknya mahasiswa kos yang mengalami kesusahan pada tanggal tua. Nah, dengan itu saya memiliki tujuan dari tips saya ini untuk memudahkan mahasiswa kos mengolah keuangan mereka demi menghadapi tanggal tua. Sebelumnya kita kaji terlebih dahulu apa saja kebutuhan dari teman-teman kos yang terutama mahasiswa. Yang pertama yaitu makan sehari-hari. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang sangat pokok dan wajib bagi kita semua ya, terutama untuk mahasiswa kos. Makan sehari-hari ini ada yang beli di luar, ada yang masak sendiri, atau ada juga yang sekedar masak nasi dan sayur pautnya beli di luar. Sebenarnya kita harus bisa mengolah kebutuhan ini agar bisa diminimalisir. Kebutuhan yang kedua yaitu tagihan tetap. Tagihan ini berupa tagihan listrik dan tagihan kos. Tagihan listrik biasanya dipungut pada awal bulan, dan ini tagihan yang benar-benar harus kita persiapkan keuangannya. Dan yang kedua, tagihan kos. Tentu saja ini adalah tagihan wajib, karena kalau tidak, kita tidak akan bisa tinggal di kos dan kita nggak bakal bisa kuliah dengan nyaman. Kebutuhan yang ketiga yaitu belanja bulanan. Nah, kebutuhan ini meliputi banyak sekali, terutama untuk teman-teman mahasiswa yang kos ya. Banyak kebutuhan seperti deterjen, sabun mandi, sabun cuci muka, bahan-bahan makanan tambahan seperti beras dan mie instan. Itu sebenarnya bukan tambahan sih ya, itu bukan kebutuhan wajib buat teman-teman kos semuanya. Dan yang kemudian fakta yang keempat yaitu untuk transportasi. Untuk transportasi kita harus bisa menyiapkan dana pengeluaran bensin yang kita biasa gunakan untuk menempuh perjalanan menuju kampus atau untuk perjalanan mengerjakan tugas. Ya nongkrong boleh sih, tapi jangan terlalu keseringan karena itu merupakan salah satu penyebab kita mengalami kekurangan dalam tanggal tua. Kemudian kebutuhan yang lain yaitu pulsa dan paket data. Pulsa dan paket data ini menurut saya sekarang merupakan kebutuhan pokok ya, karena paket data sendiri itu kita gunakan untuk mengerjakan tugas dan komunikasi dengan teman-teman kampus, keluarga. Jadi kita harus bisa menggunakan dengan baik dan jangan terlalu diforce. Misalkan ketika kita tidur kita bisa mematikan paket data agar bisa lebih diminimalisir. Dan yang terakhir kebutuhan lainnya. Kebutuhan ini khususnya untuk kita buat cewek-cewek ya, banyak yang menggunakan make up seperti bedak, lipstick, foundation dan sebagainya. Meskipun kadang kita nggak beli setiap bulan, tapi ada beberapa bulan yang kita gunakan uangnya untuk membeli peralatan tersebut. Dan selanjutnya saya melakukan riset dengan membagikan angket, dan hasil angket tersebut yaitu hampir semua mahasiswa kos pernah mengalami kesusahan saat tanggal tua. Dan kemudian 2 dari 10 mahasiswa kos memasak untuk makan sehari-hari. Hanya 2 dari
terakhir, 6 dari 10 mahasiswa kos selalu berbelanja kebutuhan saat awal bulan. Mungkin yang 4-nya itu mereka hanya berbelanja saat kebutuhannya benar-benar habis, jadi mereka nggak berbelanja pada awal bulan. Dan kemudian dari hasil angka yang saya bagikan dan saya dapatkan, saya menemukan penyebab mengapa teman-teman mahasiswa kos mengalami kesusahan pada waktu tanggal tua. Penyebabnya yaitu yang pertama, membeli barang yang tidak penting. Pada saat awal bulan kita banyak yang berbelanja. Nah, pada saat itu juga kita membeli barang yang tidak penting. Misalnya kita hanya tertarik, packagingnya lucu, kayaknya ini bagus deh, padahal sebenarnya itu tidak penting. Nah, itu merupakan salah satu faktor penyebab kenapa kita mengalami kesusahan pada tanggal tua. Dan yang kedua, tidak suka memasak dan tidak memanfaatkan dapur. Penyebab ini terutama untuk cowok-cowok ya, mungkin banyak yang males masak atau nggak bisa masak. Nah, ini mulai dikondisikan untuk mengatur keuangan kita. Sebenarnya ini sangat berpengaruh ya buat keuangan kita, biar nanti pada tanggal tua kita masih bisa memiliki cadangan uang yang cukup lah. Dan yang ketiga penyebabnya yaitu malas mencuci baju dan terlalu sering laundry. Nah, buat teman-teman yang malas mencuci, mulailah untuk rajin mencuci. Bolehlah laundry untuk pakaian-pakaian yang terlalu berat seperti jaket atau spray dan selimut, atau bisa kita sedang sibuk-sibuk banget, mungkin kita terlalu membutuhkan jasa laundry. Tapi sebisa mungkin diminimalisir dan mulailah belajar rajin mencuci. Dan yang keempat, boros kuota internet. Nah, ini tuh merupakan penyebab yang sangat-sangat sering dialami oleh teman-teman mahasiswa. Jadi kita berusaha untuk bisa meminimalisir penggunaan data internet dan menggantinya dengan wifi. Dan kemudian ada penyebabnya yaitu kurang mengatur keuangan, dan yang terakhir malas menabung. Oleh karena itu saya mempunyai solusi agar kita, yang pertama, mulailah berbelanja secukupnya saja, yaitu sesuai kebutuhan. Yang kedua, mulai memasak dan investasi rice cooker untuk memasak nasi sendiri, sedangkan lauk pauk dan sayurnya kita bisa belanja di warung terdekat. Yang kemudian, mulailah rajin mencuci dan menyetrika pakaian sendiri. Kemudian yang keempat, jangan boros kuota internet dan berusaha memanfaatkan wifi. Dan yang kelima, sisihkan uang tabungan untuk akhir bulan. Jadi jangan terlalu boros-boros ketika kita berada di awal bulan. Dan yang terakhir, kurangi nongkrong di kafe karena itu sangat menyita uang kita jika terlalu sering. Dan yang terakhir, saya memiliki tips nabung untuk teman-teman semua, terutama mahasiswa yang kos, yaitu saat awal bulan usahakan menabung sesuai banyaknya daripada bulan tersebut. Contohnya, pada bulan Juni terdapat 30 hari. Nah, pada tanggal 1 Juni kita menabung sejumlah 30.000. Dan hari kemudian tanggal 2 kita menabung 29.000. Awalnya memang berat, tapi banyaknya jumlah yang kita tabung pada awal bulan itu sesuai dengan kondisi kita saat awal bulan yang memiliki banyak uang. Nah, tabungan itu terus dilakukan setiap hari berkurang 1.000 hingga pada minggu kedua kita akan mendapat uang sejumlah 360.000, dan jika kita menabung sesuai tanggal tersebut kita akan memiliki 430.000. Itu jika kita menabung sampai akhir bulan. Nah, begitu banyak ya kalau kita punya niat yang benar untuk nabung, kita bisa punya
punya uang cadangan untuk akhir bulan. Oke teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih untuk perhatian kalian. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman mahasiswa yang terutama kos. Coba dan